Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial tambahan ya untuk cara install OpenWRT Rere ke internal atau eMMC dengan cara manual, teman-teman. Jadi fungsi dari cara manual ini sebenarnya eh, untuk lebih meminimalisir kegagalan instalasi atau tidak lengkapnya file yang tercopy ke eMMC atau internal memory, teman-teman. Nah, jadi terkadang teman-teman tidak punya SD card yang kelas 10 misalnya, yang read and write-nya itu kecepatan tinggi ya. Jadi dengan cara ini itu bisa meminimalisir kegagalan instalasi ke internal atau eMMC. Jadi caranya kita gunakan terminal ya, teman-teman. Di sini saya running di SD card, meskipun sebenarnya sudah ada juga di internal memory ya OpenWRT-nya, tapi masih OpenWRT lama, teman-teman. Nah, di sini ya. Kemudian nanti ada pilihan. Kalau ada pilihan itu untuk memformat di bagian eksternal ya, eksternal dari dari operating sistemnya, teman-teman. Jadi nanti ada spasi yang akan meminta format, teman-teman bisa nanti pilih untuk ext4 bisa atau btrf juga bisa ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita ikuti saja. Namun untuk operating sistemnya itu pasti akan memilih btrfs, teman-teman. Jadi ini sudah otomatis dari perintah-perintah ya. Sebenarnya perintah ini juga tetap memanfaatkan Amlogic Service, akan tetapi ini secara manual dan kita jalankan melalui command interpreter atau CLI, teman-teman ya. Jadi kita pertama-tama membuka terminal seperti ini. Kemudian di sini kita ketikkan, boleh sih mengetik cd untuk berpindah ke folder root, bisa juga tidak, teman-teman, karena ini hanyalah perintah untuk menjalankan instalasi manual ke eMMC ya. Jadi bukan untuk mencari path. Tapi tidak apa, karena memang sudah terbiasa saya bekerja di folder root, saya ketikkan cd saja di sini, teman-teman. Nah, sekarang kita akan menginstal OpenWRT ini ke internal atau eMMC ya, dengan cara ketikkan saja di sini, teman-teman, OpenWRT dash garis datar ya, OpenWRT dash install dash lagi, kemudian Amlogic. Nah, hanya seperti itu perintahnya, teman-teman. OpenWRT dash install dash Amlogic, kemudian kita enter. Nah, akan ada proses nantinya seperti ini, kita tunggu. Nah, di sini ada tulisan please choose ya. Silahkan pilih. Teman-teman, berhubung karena saya menggunakan HG680p, maka kita cari di sini yang HG680p ya, teman-teman. Bisa scroll ke atas. Nah, di sini ada HG680p dengan nomornya itu nomor 105. Kalau B860H berarti 106 ya, teman-teman. Sedangkan yang di sini saya gunakan 105 karena untuk HG680p. Jadi kita ketik saja di sini 105, teman-teman. Kemudian di enter. Nah, maka akan ada proses seperti ini. Proses pembuatan partisi, kemudian proses pengkopian. Nah, di sini sudah proses pengkopian ya, copy boot. Nah, kita lihat, teman-teman, di sini sudah ada proses ya. Jadi untuk meminimalisir kegagalan ya, jika kita menggunakan Amlogic Service itu tentu di bagian Lucy itu akan berjalan ya, teman-teman. Tentunya akan berjalan di bagian Lucy, dan saya belum pernah meneliti sih sebenarnya. Mungkin juga kemungkinan ya faktor ini juga ya yang menyebabkan kegagalan pengkopian PHP 8 di B860H, teman-teman. Karena di B860H sering terjadi pada saat menginstal ke internal memory itu tidak bisa mengakses file manager atau biasa ada bad gateway ya. Nah, itu dikarenakan ada PHP 8 yang tidak tercopy dengan sempurna ke internal. Entah, saya belum meneliti juga apakah faktornya itu. Sebab saya sendiri jarang ya ngalamin seperti teman-teman, tapi kadang sih, kadang
Cuman saya belum bisa pastikan apakah karena SD card yang saya gunakan atau memang terganggu dengan penginstalan menggunakan Lucy dalam keadaan aktif ya, atau dengan kata lain menggunakan aplikasi Amlogic Service. Nah, di sini sudah ada tulisan please select type of shared file system. Nah, yang saya jelaskan tadi itu teman-teman, ada partisi terakhir yang mesti kita format ya. Eh, Seandainya bisa di bypass, sebenarnya sih ini lebih baik di bypass ya, karena kita tidak menggunakan partisi tersebut. Kecuali jika kita menginstal ARIA 2 misalkan, atau mau difungsikan tempat penyimpanan, namun saya sih jarang ya menggunakan tempat penyimpanan dari sisa-sisa partisi yang ada di OpenWRT, karena memang saya hanya fungsikan semata-mata untuk software router teman-teman. Tapi tidak masalah, di sini bisa pilih nomor 1, 2, 3, dan 4. Tapi defaultnya itu ada di ext4 ya. Jadi kita pilih satu aja di sini teman, satu kemudian di enter. Nah, sekarang sudah melakukan format dan di sini sudah ya. Success installed. Please unplug USB, reinsert the power supply to start the OpenWRT. Nah, sebelum saya cabut SD card-nya, saya shutdown saja ya, seperti ini. Power off. Nah, kebetulan di sini masih terhubung ya menggunakan kabel LAN. Saya akan power off kemudian enter. Nah, kita tunggu sampai terputus ya. Nah, di sini sudah tulisan reconnecting, otomatis koneksi ke STB sudah terputus dan kemungkinan bisa dipastikan bahwa STB-nya sudah off teman-teman. Nah, sekarang saya mencabut SD card, mencabut adaptor, kemudian memasang adaptor kembali tanpa SD card, kemudian saya on-kan ya. Nah, sekarang sudah saya on-kan STB-nya dan kita tunggu terdeteksi untuk kabel LAN-nya teman-teman, sudah identifying. Dan kita tunggu sampai terkoneksi dengan sempurna, kemudian kita mengakses ke Luci ya. Baik, kita tunggu sampai benar-benar bisa diakses. Biasanya merestart koneksi 3 kali ya, 3 kali. Dan koneksi terakhir itu sudah bisa langsung masuk dan sudah bisa memberikan IP ke perangkat dan bisa mengakses Luci tentunya. Nah, di sini sudah muncul ya network 3. Coba kita akses ke Luci, kita login. Nah, ini sudah di internal memori ya teman-teman. Kita cek di disk manager. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang tadi kita format menggunakan ext4. Kalau saya sih teman-teman, saya tidak menggunakan partisi tersebut dengan tujuan biar ringan aja ya. Nah, biasanya saya hilangkan partisi ini atau saya unformat ya dengan cara mengedit di sini. Kemudian, sorry, sebelum diedit harus di unmount dulu ya, karena ini termounting secara otomatis. Kemudian di sini untuk di halaman depan kan banyak nih teman-teman. Bisa dilihat di sini. Di sini banyak terdeteksi semua 2P3, 2P4 partisinya ya. Jadi di bagian sistem kemudian mount point kita hilangkan saja centang seperti ini. Jadi ini optimasi yang saya lakukan ya. Boleh ditiru, boleh tidak. Ini optimasi yang saya lakukan untuk penggunaan harian teman-teman. Setelah di-uncentang, kita save and apply. Otomatis di halaman depan itu sudah tidak seramai tadi ya. Nah, di sini tinggal satu, yaitu MC BLK2P1 bagian boot ya. Nah, oke, kita kembali ke disk manager. Sorry, ke mount point dulu ya. Ke mount point dulu kita lihat. Oke, yang termounting hanya 2P2 dan 2P1 aman. 2P2 itu untuk tempat sistem ya, sistemnya, sedangkan 2P1 untuk tempat boot termasuk DTB dan sebagainya. Nah, kita kembali ke disk manager. Saya akan unformat yang ini ya, atau dengan kata lain menghapus partisi. Saya klik edit. Jadi sekali lagi ini adalah optimasi yang saya lakukan teman-teman untuk penggunaan pribadi dan untuk harian. Nah, di sini ada 2. Ini saya remove ya. Yang 4,75, 4,57 saya remove, sama yang MC BLK2P3. Jadi yang tersisa hanya 2P1 dan 2P2 untuk booting dan sistem ya. Nah, ini juga saya remove. Oke, jadi hanya ada 2 partisi teman-teman.
Sudah itu kita back to overview. Nah, maka di sini menjadi 5,50 ya. Karena sekitar 900-an tambah 4,5 giga tadi ya. Segini hasilnya teman-teman. Jadi di sini hanya ada boot dan sistem saja ya. Untuk partisinya saya kosongkan seperti ini. Jadi itu optimasi yang saya lakukan untuk penggunaan pribadi dan untuk harian. Nah, hanya dengan cara itu teman-teman, saya sering menginstal ke internal memory atau eMMC. Saya jarang menggunakan Amlogic Service ya, karena sebenarnya sudah ada di sini install OpenWRT dan kita bisa memilih di sini. Akan tetapi saya lebih suka menggunakan terminal. Kenapa? Karena jika kita menggunakan user interface seperti ini, otomatis Luci-nya bekerja teman-teman ya, otomatis Luci bekerja atau user interface-nya bekerja. Jika kita menggunakan terminal, hanya terminalnya saja yang bekerja, itu pun di background. Jadi lebih aman dan saya rasa lebih bagus ya pengkopian filenya, pengkopian datanya ke internal teman-teman. Oke, kita cek dulu di bagian file manager. File manager langsung aman saya akses ya teman-teman. Oke, baik. Jadi seperti itu cara saya menginstal ke internal memori. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Boleh diikuti, boleh tidak. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.